Oke, jadi beberapa waktu lalu saya sempat mengupload sebuah video pendek di YouTube Shorts, IG Reels, dan juga di TikTok. Video ini membahas seputar MediaTek di zaman sekarang ya. Jadi MediaTek itu memang dulu terkenalnya kan agak jelek dan bahkan apa ya, bisa dibilang panas lah, bisa dibilang burik lah. Nah, sekarang MediaTek tuh menurut saya udah cukup improve ya, improve itu udah cukup lumayan, bahkan bisa dibilang hampir setara dengan chipset-chipset Snapdragon di zaman sekarang. Nah, setelah lewat beberapa waktu, ternyata video ini cukup, apa ya, bisa dibilang cukup booming sih. Kalian bisa lihat di sini viewsnya untuk video ini 2,5K, 2.500 views. Nah, di IG Reels ini saya bisa dapetin views hingga 14.000 views di sini. Dan untuk di TikTok ternyata bisa dapetin views sampai 60.000 views. Nah, ini berarti pembahasan MediaTek versus Snapdragon mana yang lebih mending itu ternyata masih banyak dibicarakan di kalangan netizen Indonesia. Dan di video kali ini kita akan santai-santai aja sambil membaca beberapa komen yang ada di masing-masing platform ya, dari YouTube, Instagram, dan juga TikTok. Kita akan melihat apa sih respon dan juga pendapat netizen Indonesia terhadap MediaTek dan juga Snapdragon di tahun 2023 ini. So, kita akan mulai dulu dari YouTube ya. Yang paling sedikit komennya, kita akan lihat dulu. Buat yang belum nonton video pendek ini atau video shorts ini, silakan ada linknya di deskripsi biar kalian tahu konteksnya nanti seperti apa, atau nanti saya akan juga taruh di pojok kanan atas. Oke, untuk komentar pertama di sini ya ini membahas seputar Poco M5 Helio G99 lebih bagus daripada Realme 10 yang RAM 4GB. Wajar karena ini videonya saya tunjukin Realme 10, tapi di sini kita akan lebih fokus ke apakah MediaTek ini masih dibilang atau dianggap seperti chipset yang apa ya, pasti jeleknya, atau sudah banyak yang sadar kalau MediaTek itu sudah semakin improve atau tidak. Untuk kedua, ini ada dari Union Android SR Boy. Jelek dari segi apa? Relatif. Untuk general usage dari G90T udah bagus kok. Nah, ini prosesor MediaTek Helio G90T ini ya, apa ya, bisa dibilang salah satu prosesor MediaTek yang pada eranya itu bagus banget karena pas itu dia dipakai sama Redmi Note 8 Pro. Kemudian dia PUBG itu bisa tembus settingan smooth extreme, dan bahkan beberapa teman saya itu memang masih belum bisa move on dari si MediaTek Helio G90T. Tapi untuk gaming overall masih kurang dari Snapdragon series. Contoh untuk kemudahan pairing gamepad dari segi oprekan, AOSP, dan sebagainya. Seri MediaTek masih dianggap ampas bagi operator kebanyakan. Betul. Ya, karena memang MediaTek ini kayak apa ya, source code-nya itu dia nggak terbuka. Sedangkan kalau Snapdragon dia itu lebih open source untuk source code-nya. Jadi, operators itu lebih senang ngoprek di HP-HP yang prosesornya itu pakai Snapdragon. Kalau MediaTek ya rada susah gitu pokoknya. Moddingnya agak susah, kemudian mau custom ROM juga agak susah, bahkan install Gcam pun itu masih agak susah juga sih. Salah MediaTek sendiri juga sih yang ngunci source code-nya. Iya, betul. Ini komen saya setuju banget. Kemudian komen ketiga, apa ini? Bogong. Bogong apa maksudnya bohong? Ya, sebenarnya sih nggak bohong sih. Memang MediaTek zaman sekarang kan bagus. Ya, kita lihat komen-komen yang lainnya ya. Oke, jadi untuk komen YouTube cuman itu tok sih ya. Jadi ya, overall ini komen yang Union Android SR Boy ini saya setuju banget. Sekarang kita akan move on ke komentar yang ada di IG. Oke, IG ini viewsnya dapat 14.400 views sampai sekarang. Dan ini ada 14 komentar. Oke, kita akan bacakan komentar yang pertama. Masih setia di Note 8 Pro PUBG Smooth Extreme. Yes, ini tadi kita udah sebutin ya. Dia pakai MediaTek Helio G90T. Pertama kali MediaTek, pas itu harga HP 2 jutaan, Redmi Note 8 Pro bisa smooth extreme di PUBG. Kemudian, kalau MediaTek itu banyak frame drop kalau buat game berat, nggak seperti Snapdragon. Ini sih relatif ya, tergantung serinya juga sih. Kalau misalnya MediaTek itu rata-rata memang, apa ya, bisa dibilang GPU-nya itu sedikit di bawah si Snapdragon. Tapi kalau untuk urusan pro performance dari CPU-nya sendiri, sebenarnya MediaTek itu masih terbilang cukup bagus, bahkan dapat menyaingi si Snapdragon. Ini ada reply-nya ya, reply-nya. Tapi kalau di kamera oke-oke aja. Yes, kameranya juga oke-oke aja. Cuman ya tadi kita udah sebutin kalau MediaTek itu source code-nya kan agak dikunci ya. Jadi developer itu kadang-kadang kalau mau ngembangin kameranya biar bagus itu ya kurang leluasa aja kalau di MediaTek. Sedangkan di Snapdragon
dia itu lebih leluasa dan juga fitur-fitur itu bisa dimaksimalkan. MediaTek 8100 di HP harga 6 jutaan lebih bagus dibandingkan Snapdragon 695 Odo 8Z yang sama 6 jutaan. Kalau itu kita gak usah sebutin yang merek itu atau merek ini. Ya intinya ya itu tergantung marketingnya sih, karena ada beberapa brand yang memang marketingnya itu lebih fokus ke kamera atau lebih fokus ke desain, nggak fokus ke prosesornya aja. Ada reply-nya di sini, kalau si Anu mah gak perlu diragukan. Ya oke ya, kita udah bisa sama-sama setuju kalau memang si Anu ya kadang-kadang prosesornya di harga yang tinggi tidak bisa dikasih yang agak bagus dikit. Oke, kemudian MediaTek sering drop FPS-nya ya ini inti sih kembali ke manufakturnya sendiri ya, kembali ke HP-nya sendiri, apakah dia itu punya cooling system yang bagus atau dia itu punya apa ya, kayak manajemen game manajemennya itu bagus atau tidak, kemudian optimalisasinya juga itu ya pasti banyak hal yang bisa mempengaruhi si game itu bisa drop FPS. Nggak cuma MediaTek, bahkan si Snapdragon pun bisa begitu. Contohnya kayak si Snapdragon 8 Gen 1 yang kemarin dirilis itu tahun kemarin. Nah itu kan panas banget, chipset itu bisa overheat banget, bahkan bisa nurunin performa dari HP tersebut. Jadi ya ujung-ujungnya tergantung manufaktur, tergantung optimalisasi juga. Bang, udah bang, percuma para pemuja naga nggak bakal terima. Ya, ini kan saya membuka pikiran kalian biar nggak terlalu kaku, nggak terlalu itu-itu aja. Saya kan cuma pengen kasih tahu aja. Tugas saya di sini sebagai content creator kan ya intinya memberikan info atau memberitahu kepada kalian kalau yang ini tuh bagus, ini tuh tidak, ini loh udah berkembang, udah lebih baik gitu. Kemudian ada yang komen, gak peduli bang, yang penting internal sama kamera bagus. Ya berarti target market Anda kamera yang bagus sama internalnya besar, bukan yang performanya tinggi. Nah ini nih yang bisa dibilang udah open minded gitu ya. Jadi MediaTek itu nggak harus lebih jelek dari Snapdragon. Ini ada yang kasihan banget sih, nggak masuk golongan MediaTek versus Snapdragon. Saya pakai Unisoc bang. Ya Unisoc berarti ya semoga kedepannya bisa dapat rezeki lebih ya, biar bisa beli HP yang lebih kencang performanya. Dan yang terakhir, hoax mending Snapdragon. Aduh, ya ini sih for fun aja sih ya kayaknya. Jadi nggak terlalu serius, tapi dia cuman bercanda aja. Overall untuk komentar di IG ini ya cukup rata-rata cukup positif ya. Jadi rata-rata udah open minded bahwasannya MediaTek ini itu udah makin improve dan juga ya setidaknya nggak terlalu memaki-maki dan juga tidak terlalu fanatik terhadap satu kubu Orange atau kubu Naga. Nah sekarang kita akan masuk ke platform yang terakhir yang saya upload videonya, dan ini saya udah baca beberapa komen dan bisa dibilang memang rada-rada toxic sih beberapa komennya. Jadi kita akan masuk ke komentar yang ada di TikTok dengan views yang paling banyak, yaitu 60.400. Ini kita akan lihat apakah komentarnya pedes. Oke, kita pause. Oke, jadi untuk video ini udah dapetin 3.000 likes dan juga 400 komen, dan saya nggak tahu ini berapa banyak yang positif, berapa banyak yang negatif. Kita baca dulu, ngacak ya dari yang pertama. Gua kalau beli HP yang chipsetnya MediaTek, pokoknya MediaTek series Helio G. Ya, berarti target market Anda ya yang memang chipsetnya itu khusus buat gaming. Kemudian MediaTek-nya itu udah beda series. Kalau dulu series P jelek panas, yang sekarang series G udah bagus setara Snapdragon. Sebenarnya sih kalau series P itu dulu MediaTek-nya memang fokus ke kamera, jadi ISP-nya itu yang dibagusin. Kalau seri G itu gaming, jadi memang performanya di situ yang dibagusin. Jadi beda seri itu bukan berarti beda generasi, bukan, tapi memang dia itu punya kayak target pasar spesifik yang memang ditujukan. Kemudian di sini ada juga yang komen HP Tecnova 4 MediaTek Helio G99 harga cuma 2,3 jutaan. Ya, itu kalau kalian mau gaming tok ya, gaming tok, performa tok, ya itu Pova 4 itu salah satu pilihan yang wow sih untuk spesifikasinya. Kemudian saya main GI pakai G85 kagak masalah. Lowest walaupun stutter dikit kalau ada panas, FPS-nya didapat kalau dilihat dari mata saya sih 30-50 FPS-an.
Ya sebenarnya sih apa ya, kalau saya sendiri, saya udah nyoba beberapa HP yang pakai G seriesnya MediaTek, itu buat gaming sebenarnya masih oke-oke banget. Bahkan Genshin Impact ini memang apa ya, bisa dibilang cukup bisa dimainkan di settingan lowest. Ya kurang lebih 30 FPS-an, walaupun memang rada ngedrop, itu masih bisa dimainin. Hebatnya di situ. Saya juga heran dan itu nggak panas, masih anget-anget doang. Ya dari playnya sih satu, coba kita lihat. Oh iya, opsi pengembangnya udah dioprek BTW. Ah, Anda oprekers. Kemudian, Dimensity 700 buat GI rata kanan agak lag dong. Ya, intinya kan saya udah sebutin di video ini kalau kalian nonton sampai akhir. Intinya, kalian harus tahu diri. Kalau beli HP 2 jutaan, kalian rata kanan Genshin ya kalian ya gimana ya, saya nggak mau menghina atau bagaimana, tapi memang ya tahu diri lah. Oke, gua pakai MediaTek main Genshin Impact rata kanan sambil 60 fps. Ya MediaTeknya apa dulu, kalau MediaTeknya 8100 max yo pasti kencang, bos. Iya MediaTek, tapi kalau MediaTek Dimensity 9000 ya berarti Anda harus siap duit yang cukup lumayan untuk beli HP dengan MediaTek Dimensity 9000 karena itu adalah chipset flagship. Pasti pendewa MediaTek bahagia melihat video ini. Ya, sebenarnya sih saya nggak mendewakan MediaTek sih ya, tapi cuman sekedar mengedukasi kalian kalau MediaTek itu sekarang udah lebih bagus, nggak seperti yang dulu yang MT36 apa, saya nggak tahu lah pokoknya itu. Intinya sekarang udah lebih baik, nggak seperti yang dulu lagi. Masih kencang Poco. Ini Poco fans ini. Kemudian di sini juga ada yang kayak udah jadi kebiasaan gitu ya. Kenapa saya kalau beli HP pasti yang Snapdragon? Ya, itu kan kembali ke mindset ya. Jadi mindsetnya dulu mungkin Snapdragon itu pasti bagusnya, kalau MediaTek itu pasti jeleknya. Jadi yang tertanam di mindset kita itu ya ujung-ujungnya ya Snapdragon itu bagus, MediaTek itu jelek. Tapi ya kita lagi-lagi harus sedikit terbuka ya, biar apa ya, nggak seterusnya kita berperdebatan seperti itu. Samsung J2 Prime bang, HP gaming legend. Wah ini Anda berarti mainnya cuman Candy Crush sama Subway Surfer, itu pun ya nggak tahu itu muat atau nggak internal ya. G80, G85, G96, Dimensity 810 dan ke atasnya enak sih. Kalau G95 kelewatan panas, G99 belum coba. Wah berarti Anda setiap kali ada MediaTek G series keluar rajin banget cobain. Baterai 40% udah kumat MediaTek. Kumat apanya? Kumat apanya guys? Ini apa ya, kumat apanya? Baterai boros kah? Atau performanya nurun kah? Ya saya sih nggak pernah ngerasain kayak gitu ya. Normal-normal aja. Mereka masih hidup di 2018, dikira seri P sama kayak seri Dimensity. Ya, ini buat yang belum tahu, seri P itu sebenarnya udah agak lama ya keluarnya di 2018-2019. Tapi sekarang masih ada beberapa yang pakai, tapi itu pun ya keluaran tahun-tahun lalu kayak si Samsung Galaxy A04e. Itu kan pakai MediaTek Helio P35 yang keluarnya udah agak lama ya. Jadi Dimensity itu penggantinya MediaTek seri P, sedangkan seri G itu masih ada dan masih eksis untuk kalian yang butuh performa yang lebih tinggi. Nah ini nih, bagus komennya. Alasan males pakai HP MediaTek adalah ISP-nya buluk. Yes, kadang memang ISP-nya MediaTek itu rada rewel ya, maksudnya nggak sebagus ISP-nya yang ada di Snapdragon. Makanya, beberapa brand itu kayak Oppo, Vivo, itu mereka bikin kayak ISP sendiri, chipset sendiri yang kayak si Mari Silicon atau si Vivo V2 chip itu. Mereka memang rancang chipset itu untuk ya apa ya, membantu processing foto yang ada di HP mereka yang menggunakan MediaTek. Makanya kalau misalnya kalian lihat hasil foto flagship mereka yang pakai MediaTek seperti Vivo X80 Pro, kemudian juga si Oppo Reno 8, itu rata-rata hasil kameranya bagus karena mereka punya chipset pendukung yaitu si Mari Silicon ataupun si V2 chip untuk membantu ISP MediaTek yang memang ISP-nya itu rada gitulah. Nah ini sih, Sioro ini dari zaman dulu udah pakai MediaTek terus. Wah, berarti Anda pencinta setia MediaTek nih. Tapi tenang, MediaTek sekarang bagus-bagus kok, nggak usah khawatir. Kemudian komentar berikutnya dari Dark Hour. Semua MediaTek jelek kecuali Dimensity. Ya sebenarnya sih gak juga, tergantung kebutuhan dan juga budget kalian. Kalau misalnya kalian punya budget 2 jutaan, ya seri G itu udah lebih dari cukup.
Kalau kalian punya budget yang 5 jutaan ya baru kalian ngincarnya itu Dimensity 920 atau Dimensity 1080 itu udah oke banget. Kemudian dari apa aja, dan sekarang MediaTek sekarang udah mulai menggila di seri Dimensity, contoh Poco X4 GT, Poco F5i, Redmi K60e dan lain-lain. Yes, memang apa ya, chipset MediaTek itu bisa dibilang lebih murah ya kalkulaannya dibandingkan Snapdragon. Jadi ya kita bisa lihat beberapa brand sekarang seperti Realme, Xiaomi, bahkan Oppo dan Vivo, mereka itu pakai chipset Dimensity di beberapa HP mid-range, low-end, dan bahkan di flagship mereka. Kemudian komen berikutnya dari Puta, Snapdragon the best, ini mah iklan. Ya, saya nggak dibayar ya. Kalau misalnya kalian tahu, saya nggak dibayar sama sekali. Kemudian komentar berikutnya, gua pakai Vivo T1 5G bang. Pakai MediaTek Dimensity 810, itu pun dipakai Genshin, Card Straight, ML, lancar semua. Ya, itu menurut saya sih si Vivo T1 5G salah satu HP underrated di kelasnya ya, pas tahun 2022 kemarin. Jadi apa ya, selain T1 Pro yang pakai Snapdragon, T1 5G itu sebenarnya nggak jelek-jelek juga, karena memang performa yang diberikan tuh ya cukup oke untuk kelas harga 2-3 jutaan. Yang gua nggak suka dari MediaTek, gak bisa dioprek semacam ganti ROM, kalau Snapdragon rata-rata bisa. Ya ini kebanyakan sih rata-rata di HP-HP Xiaomi ya. HP Xiaomi kan banyak komunitas yang bisa oprek-oprek custom ROM dan lain-lain. Itu memang rata-rata di Snapdragon lebih lancar dan juga lebih optimal modifikasinya dibandingkan dengan HP-HP yang keluaran dengan chipset MediaTek. Snapdragon sekarang gampang panas, 888 terutama. Snapdragon turu aja dah. Ya ini sejak apa ya, kalau kalian belum tahu, sejak Snapdragon itu pindah manufaktur ke si Samsung, itu mereka chipsetnya itu rada panas ya. Kalau chipset mereka yang dulu yang kayak Snapdragon 865, Snapdragon 870, itu yang buatan TSMC, itu memang lebih optimal, lebih adem dan lebih efisien dibandingkan yang buatan Samsung seperti 888 dan juga si 8 Gen 1 kemarin. Makanya si Snapdragon ini akhirnya pindah manufaktur lagi ke TSMC, balikan lagi untuk membuat si Snapdragon 8 Plus Gen 1 dan juga 8 Gen 2. Kemudian, gak ada yang bahas Bionic. Ya, itu kelasnya beda, guys. Kemudian komentar berikutnya dari bukan Vivo biasa. Gua udah pakai Snapdragon 712 sama MediaTek. Ya, sama-sama panas sih, cuman gua ngerasa 712 panasnya gila. Beda sama Dimensity yang lumayan adem. Ya, ini sih kalau bandinginnya sama MediaTek apa. Kalau MediaTeknya keluaran yang baru, Dimensity ya jelas beda. Karena 712 itu ya keluaran yang udah cukup lama ya Snapdragon-nya. Kalau misalnya mau bandingin yang set-level, ya setidaknya kalian bandingin sama yang 695 atau 732 atau 778. Terus komentar berikutnya, tapi MediaTek itu nggak bisa nyalain kamera to API. Ya, beberapa HP MediaTek memang kamera to API-nya itu di lock, makanya mereka itu nggak bisa diinstalin Gcam. Kemudian dari Rasmin, sama kayak gua sih bang, menurut gua bagus-bagus aja di HP 1,6 juta, di HP Realme Narzo 30A Helio G86. Lancar-lancar aja main PUBG, ML, FF, tapi harus tahu diri. Yes, kita ketemu lagi orang yang memang tahu diri, karena ya 1,6 juta kalian mau minta apa performanya. Nah ini juga ada komentar bagus dari si Hau. Jangan takut belum support 5G, karena pemerataan jaringan juga masih bertahap. Kalau sampai di rumah tuh paling 3 tahun lagi. Kalau beli HP 5G sekarang terus bisa kepakainya 3 tahun lagi, udah kayak gimana HP lu? Mending beli HP 5G entar dulu. Sekalian nunggu keluar chip baru, kali aja ngeluarin yang lebih kenceng. Yes, jadi salah satu gimmick di tahun 2022 adalah chipset itu sudah support jaringan 5G. Tapi nyatanya di Indonesia itu jaringan 5G masih susah banget didapetin. Bahkan di Surabaya sendiri saya juga saya belum pernah dapat sinyal 5G. Pernah sih pakai HP bawaannya si Oppo Reno 5 kalau nggak salah di Telkomsel. Itu ya memang dari sononya udah di settingan 5G-nya dinyalain. Jadi HP mereka doang yang bisa jaringan 5G dan speednya memang kenceng. Tapi kalau HP kita ya rata-rata sih 99% nggak bakal dapat jaringan 5G. Apalagi di kota pelosokan ya. Kemudian komentar berikutnya dari Firman, gua suka main game emulator, jadi gua pilih Snapdragon daripada MediaTek. Yes, jadi ini salah satu hal yang saya rasakan ketika menggunakan HP yang Snapdragon, itu emulasi game itu lebih lancar dibandingkan MediaTek. Mungkin ini juga ngaruh ke GPU dan juga CPU-nya ya, dari si Snapdragon yang memang lebih optimal dibandingkan si MediaTek. Arsitekturnya juga berbeda sih si Snapdragon.
Kemudian dari L, MediaTek yang seri Helio itu untuk kaum kantong kering. Kalau MediaTek Dimensity itu untuk kaum gaming. Dimensity 9200 atau sama Snapdragon 8 Gen 1 menang Dimensity. Ya, kalau untuk raw performance memang Dimensity itu kencang banget ya. Saya bisa akui Dimensity itu kencang banget. Tapi kalau untuk urusan GPU, lagi-lagi memang Snapdragon itu salah satu yang the best lah. Tapi bukan berarti beda jauh, tapi hanya ya rada tipis-tipis aja sih. Nah, ini ada juga yang testimoni, saya pakai MediaTek Dimensity 9000 Plus, adem banget dan juga stabil banget. Nice. Kemudian dari Chan, betul, HP abang saya aja baru beli Realme A32WW. Realme A32? Samsung A32. Samsung A32 nih paling. Samsung A32 buat main Genshin panas, padahal di settingan paling rendah, baru beberapa hari udah macet-macet. Ya, lagi-lagi, tahu diri. Memang kalau dari grafik saya akui cukup bagus, tapi gameplay nge-lag banget parah. Ya, tahu diri lah. Kalian tahu sendiri. Tapi bang, pakai MediaTek kan nggak enak. Gampang panas, nggak kayak Snapdragon. Ya kalau mau beli cooler HP lah. Kalau Snapdragon suhu emang terjaga, tapi performa... Ya, buktinya si Snapdragon 8 Gen 1 panasnya minta ampun, performanya nggak ke kontrol. Itu gimana? Apakah bisa menjadikan bukti untuk kata-kata ini? Nah, ini ada komentar yang cukup menarik ya dari si Devour Hope. Gak make MediaTek karena TWS gua kodeksnya aptX HD. Sebenarnya kalau kalian belum tahu, HP MediaTek pun itu support kodeks aptX HD. Bahkan aptX Adaptive Audio, bahkan aptX TWS Plus. Itu mereka support karena ya kalian bisa lihat sendiri ya, ini saya kasih screenshotnya di HP saya Realme 9 Pro Plus yang pakai MediaTek Dimensity 920. Itu ya, kalau kalian masuk ke dalam settingan developer settings, itu ada opsi untuk menyalakan kodek aptX, aptX HD, LDAC, LHDC, Qualcomm aptX Adaptive, dan aptX TWS Plus. Itu bisa kalian aktifkan aja sendiri. Iya, sampai-sampai MediaTek ini dijadiin meme. Kayak pernah pegang aja HP MediaTek. Ya, kamu harus coba berarti. Karena MediaTek itu tidak seperti yang dulu. MediaTek seri G semuanya jelek bang, tapi MediaTek seri Dimensity insya Allah aman. Oh, Anda berani ngomong begitu, apakah Anda sendiri sudah mencoba seri G-nya MediaTek? Coba aja sendiri, tuh belilah si Realme 10 atau si Tecnopova atau si Poco M5 tuh belilah. Cobain sendiri. Nah, kalau menurut pendapatnya si Adrian, sekarang malahan kalau ada HP Snapdragon sudah pasti panas, throttling, boros baterai. Nah, ini yang tadi kita udah sebutin tadi, karena Snapdragon pas itu pindahin manufakturnya ke Samsung, bukan ke TSMC. Dan Samsung biasanya terkenal dengan chipset yang rada panas dan juga kurang optimal. Nah, ini ada testimoni dari Coax. Dulu juga gitu, nganggap MediaTek pasti jelek. Setelah nyobain 12T, Xiaomi 12T, ternyata bagus banget, smooth parah, buat main ML 120 fps stabil dan gak overheat. Yes, saya setuju. Karena apa ya, saya pas itu juga sempat megang si Xiaomi 12T dan wow, itu kenceng banget des. Kenceng banget performanya. Habis itu memang apa ya, overall value itu bagus banget, dan untuk harga 6,5 jutaan, wah itu kalau misalkan punya duit 6,5 jutaan ya, wes beli aja itu HP. Nih, dari Mr. Sayonara, kalau menurutku kamera MediaTek itu lebih bagus Snapdragon, kalau game lebih MediaTek. Ya, intinya kembali lagi relatif ke performa dan juga kemampuan dari masing-masing chipset. Kadang bisa bagus Snapdragon, kadang juga bisa bagus MediaTek. Kita harus semakin pintar untuk ya mencari tahu sebelum kita membeli HP yang kita inginkan. Nih, ada perbedaan. Nih, si Anggi bilang perbedaannya, MTK memberikan semua performa dengan maksimal jadi agak panas. SD atau Snapdragon diturunkan performanya agar baterai lebih irit dan gak terlalu panas. Pilih sesuai selera, bukan karena si itu atau si dia. Yes, setuju banget. Intinya pilih sesuai selera, pilih sesuai kebutuhan, dan pilih sesuai budget. Mana yang lebih cocok dengan kegunaan Anda masing-masing. Sama kayak kasusnya AMD dulu, biasanya orang-orang itu bilang mending Intel, AMD cepat panas. Padahal dia gak seburuk itu loh. Ya, malah sekarang si AMD ini jauh mengejar si Intel dari... Wah, pokoknya mantap lah persaingannya sekarang di dunia PC. AMD versus Intel tuh udah persaingan sengit banget.
Dari Oyen, saya pemakai MediaTek juga di Xiaomi 11T, overall enak banget. ML 120Hz stabil dan suhunya enak di tangan, Antutu 700.000K. Salah satu bukti lagi kalau MediaTek itu ya bisa dibilang cukup bagus untuk sekarang. MediaTek kenceng pas awal-awal dipakai, tapi kalau udah panas kayak berasa menurun performanya. Saya ngerasain sih dah nge-lag dikit, mungkin efek panasnya dan main game. Ya, ini memang apa ya, bisa dibilang salah satu hal yang bisa menurunkan performa dari HP apapun ya, mau itu Snapdragon, mau itu Android, bahkan di iPhone pun. Pokoknya HP kalian itu kalau misalnya udah agak panas di suhu tertentu, pasti HP-nya itu bakal berusaha untuk menurunkan performanya agar panasnya itu lebih terkontrol. Jadi ini apa ya, bisa dibilang hal yang wajar lah. Kalau kata Dian Kurniawan yang bilang seri Helio G panas fix bocil kemarin sore. Seri G99 itu udah pakai 6 nanometer, sedangkan di bawahnya masih 12 nanometer. Itu masalah efisiensi ke baterai. Wah ini sih berpendidikan banget ya. Udah tahu masalah apa efisiensi di fabrikasi berapa nanometernya. Jadi buat yang belum tahu, fabrikasi pada sebuah chipset itu juga dapat berpengaruh terhadap efisiensi daya tahan baterai dari sebuah HP. Misalnya, kalau kalian punya chipset dengan 4 nanometer dan dibandingin dengan yang 8 nanometer, itu pasti lebih efisien yang lebih kecil angkanya, yaitu yang 4 nanometer. Makanya, brand-brand sekarang itu berlomba-lomba untuk menggunakan chip ataupun fabrikasi yang lebih kecil. Bahkan sekarang sudah ada yang 3 nanometer. Nah, ini juga ada yang udah ngetes beberapa HP. Si Kiryu Snapdragon 732 adem, 855 panas, 860 Poco X3 Pro panas, MediaTek varian G kecuali G99 adem beda dari yang lain. By the way, buat tes Tecno Pova 4. Oke, kita akan bacakan untuk komentar terakhir karena udah cukup panjang videonya ya, dan ngeditnya juga saya bakalan males kalau misalnya panjang-panjang. Dari Emiya, awalnya gitu, tapi pas pakai Xiaomi 11T yang pakai Dimensity beneran enak banget pas main CODM sama PUBG juga lancar banget dan gak gampang overheat juga. Yes, lagi-lagi seorang netizen yang mengakui bahwasannya MediaTek itu sudah lebih bagus daripada si Snapdragon. Oke, jadi kita cukupkan aja dulu ya untuk video kali ini. Sudah cukup banyak yang kita baca dari komentar TikTok, IG, maupun YouTube. Kesimpulannya sih ya kita bisa lihat masih ada beberapa netizen yang memang masih belum mau terbuka atau masih belum mau mengakui bahwasannya MediaTek itu sudah mulai lebih baik daripada yang dulu. Tapi dibalik itu juga sudah ada banyak yang cukup open-minded lah terhadap peristiwa MediaTek versus Snapdragon ini. Jadi belum tentu MediaTek itu lebih bagus atau lebih jelek, dan juga belum tentu Snapdragon itu lebih bagus atau lebih jelek. Mereka sama-sama ada di dalam pasaran, sama seperti Intel dan juga AMD, sama-sama bersaing dengan baik, dan kita sebagai konsumen ya harusnya juga bersyukur karena makin banyak persaingan di dunia smartphone dan juga dunia teknologi ini, makin seru juga jadi marketnya. Semoga video santai ini bisa bermanfaat buat kalian. Mungkin ada beberapa ilmu yang kalian dapatkan dari sini ya. Kalau misalnya kalian suka dengan konsep video yang kayak gini, monggo komen aja di bawah. Dan mungkin kedepannya kita bisa melakukan hal seperti ini lagi. Anyways, thanks for watching and I'll see you next time.